Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Ini hari selanjutnya dan sekedar informasi untuk kawan-kawan semua. Jadi ini adalah materi yang akan kita bawakan pada pembelajaran kita, yaitu yang pertama itu ada K3, nggak masuk di sini, tapi itu juga masuk di kurikulum kita, itu K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Itu nanti akan seru sekali materinya. Terus juga ada prinsip dasar desain, sudah ya? Prinsip dasar desain sudah. Kita lanjut prinsip dasar komunikasi, sudah ya? Sudah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menerapkan desain brief. Kira-kira apa sih itu desain brief? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Atau ada yang pernah ngobrol-ngobrol sama kawan? Oh, desain brief itu gini gitu. Ada nggak? Merek mungkin. Merek? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, hari ini akan kita bahas lebih lanjut tentang apa itu desain brief. Dan sebelumnya saya jelaskan, untuk yang berikutnya kita juga akan mengoperasikan perangkat lunak desain. Itu materi selanjutnya. Ditambah lagi menciptakan karya desain. Jadi, para peserta pelatihan yang ikut pelatihan di BLKK Ponpes Tahfiz Quran Al-Hijrah pastinya akan bisa menciptakan karya desain. Kita semua yang di sini akan menjadi seorang desainer. Sama-sama kita sebutkan desainer. Oke? Tapi bukan desainer baju, bisa jadi desainer baju. Bisa, nanti kita buatkan desainnya. Pakai aplikasi perangkat lunak desain. Ya, pakai aplikasi Adobe Illustrator, itu dia satu. Jadi materi desain brief ini bukan materi yang saya karang-karang, bukan. Kita di BLKK, Balai Latihan Kerja Komunitas, itu sudah ada kurikulum. Yang kurikulumnya itu sudah ditentukan dari SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Jadi kurikulum kita ini sudah kurikulum nasional, bukan kurikulum yang kita asal caplok-caplok saja, bukan. Sudah dari SKKNI nomor 301 tahun 2016 tentang desain grafis. Lalu turun ke UK, uji unit kompetensi, yaitu menerapkan desain brief. Lalu turun ke EK1, elemen kompetensi menyusun desain brief. Lalu turun ke KUK 1.1, yaitu kriteria unjuk kerja desain brief untuk pengembangan konsep desain, disusun berdasarkan project brief. Apa sih itu desain brief? Tujuan belajar desain brief itu apa sih? Yuk sama-sama kita baca. Oh, satu-satu dulu saya tunjuk. Ibu silakan dibacakan. Tujuan dan manfaat. Tujuannya, Ibu. Tujuan peserta dapat menyusun desain brief untuk pengembangan konsep desain. Disusun berdasarkan project brief. Disusun berdasarkan project brief. Jadi ada yang namanya desain brief, ada yang namanya project brief. Yo, lanjut silakan Ibu. Yang kedua, Manfaatnya? membuat desain brief sesuai kebutuhan sebuah desain yang diinginkan. Iya, jadi desain brief itu akan kita buat, ini manfaatnya. Kita akan membuat desain brief. Nah, desain brief itu apa sih sebenarnya? Ini pada penasaran kita ya. Apa sih itu sebenarnya desain brief? Kok dari tadi desain brief, project brief, desain brief, project brief? Apa sih itu? Ini dia keterangannya. Desain brief adalah merupakan panduan tertulis untuk sebuah proyek desain yang dikembangkan bersama oleh desainer dan pihak ketiga. Jadi desain brief, yang buat desain brief siapa? Konsumen. Jadi kita memposisikan diri kita dulu sebagai konsumen. Sebelum kita membuat sebuah desain, kita harus paham dulu dari posisi kita sebagai konsumen. Konsumen itu maunya bagaimana? Disitulah dituliskan di desain brief. Oke, konsumen contoh maunya ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning. Maunya ada tulisan "Aku cinta padamu", atau ada tulisan "Belilah produk kami", atau ada tulisan "Cintai ususmu". Logo apa itu cintai ususmu? Yakult. Yakult. Ya, saya nggak tahu kenapa terikat ke sana ya. Itu jadi
harus ada tulisan ini, harus ada ini, harus ada ini. Itulah yang kita tuliskan di design brief. Langsung masuk ke praktis latihan kita, yaitu membuat sebuah design brief tanpa perlu berlama-lama, langsung go. Kan ini adalah satu contoh format design brief yang akan sama-sama kita kerjakan. Nah, saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu ada project name. Di sini saya mau buat logo Bika Ambon. Jadi saya punya perusahaan Bika Ambon dan ingin membuat sebuah logo Bika Ambon. Kontak detail juga kita taruh di situ supaya nanti bisa berhubungan secara langsung sama si desainer. Ini kita kan sebagai klien ini, sebagai orang yang mau pesan sebuah karya desain. Jadi kita tuliskan di situ apa-apa saja yang mau kita inginkan di dalam desain kita, gambarannya. Jadi si desainer nggak bingung. Jadi jangan beranggapan oh desainer itu bisa buat desain sesuka-suka hatinya. Nggak begitu, karena desain ini adalah tentang rasa. Jadi kita harus tahu rasa bagaimana yang kita inginkan dari seorang desainer, dan desainer itu juga harus bisa menggambarkan atau melihat rasa seperti apa yang kita inginkan klien. Jadi harus ada kesesuaian antara si desainer dan klien. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan membuatnya? Baik, kalau sudah cukup kita lanjut to the practice. Silahkan. Mempresentasikan desain brief yang sudah saya buat pada tanggal 10 November 2023. Di sini nama proyeknya itu logo kemasan donat. Kemudian perusahaan yang saya buat itu brandnya itu tentang donat kentang di PT Maju Mundur. Kemudian di sini kontak detailsnya bisa ke Jalan Sudirman Simpang Siur, yang dimana kontaknya 0812 3456 7890. Nah, jadi di sini donat kentang itu adalah donat dengan bahan dasar kentang dibuat secara higienis. Kemudian tujuan proyek yang saya buat yaitu logo baru, karena toko ini baru dibuka. Sehingga diharapkan sebagai media promosi untuk para pemirsa yang ingin merasakan kenikmatan donat kentang tersebut. Kemudian target yang saya buat di sini yaitu semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian kuncinya yaitu rasakan kenikmatannya, Anda akan ketagihan. Kemudian logonya ada 3 logo dalam bentuk digital, yang dimana ukurannya yaitu 500 x 500 pixel dalam format PNG. Kemudian waktu pengerjaannya itu ada 2 minggu. Kemudian medianya yaitu media digital. Yang harus saya lakukan di sini yaitu saya harus ada gambar donatnya sudah pasti. Kemudian saya menuliskan cocok untuk penderita diabetes. Kemudian preferensinya saya buat yaitu nama donat kentang sebagai gambar donat. Kemudian teksnya lembut di mulut, kenyang di perut. Kemudian ini adalah visual element yang saya buat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan desain brief yang sudah saya kerjakan. Project name dari desain brief saya adalah logo pakaian remaja. Clients brandnya, nama brand dari desain brief saya Giant Boutique. Nama client personal in charge-nya Be Stylish Everyday. Seperti kita lihat, kontak detailsnya berada di Jalan Sudirman, Simpang Siur. Kontaknya 0812 3456 7890. Brand Overnews Giant Boutique merupakan pakaian remaja yang mengedepankan kenyamanan dan harga yang relatif murah untuk semua kalangan. Tujuan proyek ini saya buat karena logo baru butik ini baru membuka cabang di daerah baru, sehingga diharapkan dapat menarik perhatian pelanggan dan sarana promosi bagi kalangan remaja yang aktif bersosial media. Target audiensnya ditargetkan kepada kalangan remaja hingga dewasa. Pesan yang ingin saya sampaikan pada desain brief ini, menjadi stylish tak harus mahal. Nah, di sini requirements-nya satu logo bentuk digital ukuran 500 x 500 pixel dalam format PNG. Timeline-nya saya buat 7 hari. Medianya adalah media digital. Yang saya inginkan untuk desain brief ini adalah menggunakan warna-warna pastel, harus ada gambar pakaian pada logo. Visual efek contohnya adalah seperti yang dua ini. Dan teks yang ada pada logo Giant Boutique Be Stylish Everyday. Oke teman-teman, itulah desain brief yang sudah saya buat. Dadah. Itulah tadi rekan kita juga yang sudah menjelaskan tentang desain brief yang sudah dia buatkan. Mantap, hebat, luar biasa untuk kita semua. Kan tepuk tangan lagi untuk kita semua. Nah, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya di hari berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.